Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asrida dengan NIM 211901009. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hakikat ibadah. Pengertian ibadah. Kata ibadah berasal dari bahasa Arab yang bisa diartikan taat, tunduk, patuh, hina, dan pengabdian. Sedangkan secara istilah, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan atau perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Hakikat ibadah. Menurut Said Qutb, ibadah yang menjadi tujuan keberadaan manusia atau yang merupakan tugas utama manusia adalah lebih luas dan komprehensif daripada sekedar pelaksanaan simbol-simbol. Selama ini, pemahaman terhadap konsep ibadah selalu dikonotasikan hanya pada wilayah yang sempit. Padahal hakikat ibadah bukan hanya sekedar menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pembagian ibadah. Setelah kita mengetahui definisi dan hakikat ibadah, pada bagian ini akan diterangkan pembagian ibadah. Ibadah terbagi ke dalam dua bagian, yaitu ibadah mahdah atau ibadah khusus dan ibadah ghairu mahdah atau ibadah umum. Ibadah mahdah atau ibadah khusus adalah ibadah yang telah ditetapkan Allah akan tingkat, tata cara, dan perinciannya. Ibadah khusus ini sudah tercantum jelas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ibadah ghairu mahdah. Ibadah ghairu mahdah atau ibadah umum adalah sebuah perbuatan baik yang dilakukan dengan niat semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Fungsi ibadah. Ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu memiliki fungsi yang penting bagi manusia. Fungsi ibadah ini sudah pasti memberi dampak positif bagi yang menjalankan ibadah tersebut. Secara umum, fungsi ibadah dapat dibagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, untuk menumbuhkan kesadaran pada diri manusia bahwa ia sebagai manusia diciptakan oleh Allah khusus untuk beribadah kepada dirinya. Fungsi yang kedua, mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya dapat dilakukan melalui muqarabah, yaitu sikap merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan khudlu, yaitu sikap tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsi yang ketiga, mendidik dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Dengan sikap ini, setiap manusia akan memiliki kesadaran bahwa dia adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban untuk memberi dan menerima nasihat. Fungsi yang terakhir yaitu melatih diri untuk berdisiplin dalam beribadah. Prinsip ibadah. Mengutip Azhar Bashir, Syakir Jamaluddin menjelaskan 6 pedoman dalam beribadah. Maksudnya tidak bisa ditawar-tawar lagi, adapun ke-6 prinsip dalam beribadah tersebut adalah hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara, harus ikhlas, harus sesuai dengan tuntunan, seimbang antara unsur jasmani dengan rohani, mudah dan meringankan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.